Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayati ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Qobla Iftar rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat hidayah keimanan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita, menggerakkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia di bulan suci Ramadan, yaitu bermajelis ilmu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita pahala yang melimpah bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu agama. Di antaranya adalah akan dimudahkan jalan menuju surganya kelak. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Selanjutnya sholawat beriring salam kita curahkan, kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang beriman yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Qobla Iftar rahimakumullah, bahwasanya seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, tidaklah hanya sebagai sendaguro saja, tidaklah hanya sebagai tidaklah hanya sebagai manusia yang tujuannya untuk bekerja, tapi tujuan yang paling agung dan paling mulia Allah menciptakan kita semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, maka 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 24 jam tanpa henti semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa meraih 24 jam menjadi
ibadah. Namun sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang makna ibadah. Apa itu ibadah? Kita diperintahkan untuk ibadah, kita diciptakan untuk ibadah, maka tentunya kita harus mengetahui makna ibadah. Sebagai permisalan yang mudah, Bapak Ibu, ketika ada seseorang yang ingin bekerja, mungkin bekerja di sektor pertanian, seperti mungkin mencangkul, mupuk, dan lain sebagainya, maka orang tersebut harus mengetahui tentang apa itu pekerjaan cangkul dan lain sebagainya di dalam pertanian. Karena kalau dia tidak mengetahui, maka dia akan sulit mengerjakan apa yang akan dia kerjakan. Bahkan kerjaannya pun akan menjadi mungkin sia-sia, hanya sekedar bekerja tapi tidak tahu hasilnya yang bagus itu bagaimana. Begitupun dengan ibadah. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, maka kita harus tahu tentang makna ibadah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah, maka Allah mengutus seorang Rasul yang mulia untuk mengajarkan kita tentang ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Qobla Iftar rahimakumullah, ulama-ulama kita telah menjelaskan tentang makna ibadah. Di antaranya adalah salah satu ulama kita, yaitu Ahmad bin Abdil Halim, atau yang lebih kita kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah nama atau suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah, baik perkataan atau perbuatan yang nampak dari kita atau yang tidak nampak, yang ada di dalam hati kita. Jadi ternyata cakupan ibadah itu sangatlah luas. Tidak hanya yang mungkin kita pahami, sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Ternyata ibadah itu sangat luas, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara beberapa contoh seperti ibadah dengan lisan kita, yaitu ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau kita saling menyapa tetangga kita, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, kita mendoakan jazakumullah khairan, jazakillah khairan, ataupun barakallahu fikum. Itu ibadah dengan lisan. Lalu contoh ibadah dengan perbuatan kita, semisal sholat, ketika mungkin panjenengan kelak akan dimudahkan untuk melangkahkan kakinya ke Masjidil Haram untuk beribadah haji, itu adalah ibadah dengan perbuatan yang nampak. Lalu selanjutnya contoh ibadah yang tersembunyi atau yang tidak nampak, yaitu di dalam hati kita, seperti kita bersabar ketika Allah beri ujian, kita bersyukur ketika kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, atau nikmat yang lainnya. Contoh lagi adalah khauf, rasa takut ketika kita melakukan dosa, tangan kita, lisan kita, mata kita, maka kita takut akan azabnya Allah, maka itu ternyata adalah ibadah. Bapak-bapak jamaah pengajian Qobla Iftar rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Lalu setelah kita mengetahui tentang makna ibadah, yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah syarat diterimanya ibadah. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita melakukan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang selanjutnya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Jadi ketika kita beribadah harus murni, harus ikhlas karena Allah. Jangan ada embel-embel ngapunten keduniaan. Jangan ada embel-embel ingin dipuji orang lain. Jangan ada embel-embel ingin dikatakan solih. Tidak. Tapi harus kita murnikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya adalah beribadah hanya mengerjakan yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran dari kami, maka amalannya tertolak. Jadi semua amalan kita, naudzubillah min dzalik, ketika kita tidak mendasarinya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapunten sangat, sudah kita capek-capek beribadah yang menurut kita ibadah, tapi ternyata tertolak gara-gara kita mboten beribadah dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, setelah kita mengetahui bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah, kita mengetahui tentang makna ibadah, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perbuatan yang nampak atau perkataan ataupun yang tidak nampak. Lalu kita sudah mengetahui tentang syarat diterimanya ibadah. Lalu Bagaimana cara supaya 24 jam yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bisa bernilai dengan ibadah? Caranya adalah sudah dijelaskan oleh ulama-ulama kita, dengan cara kita meniatkan aktivitas-aktivitas keseharian kita yang kita lalui untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah yang wajib, dari ibadah yang sunnah, ataupun hal-hal yang sifatnya mubah. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan itu semua bisa bernilai ibadah ketika kita meniatkan karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit memberikan contoh. Yang pertama adalah kerja. Kita sebagai manusia pasti mungkin setiap hari kita melakukan aktivitas berupa kerja. Terkhusus mungkin bapak-bapak, mereka mungkin setiap hari keluar rumah untuk mencari uang, mencari penghasilan. Ketika dia atau seorang bapak hanya keluar rumah diniatkan untuk mencari uang, maka itu saja yang dia dapatkan. Tetapi ketika dia, seorang bapak, keluar dari rumah, langkah kaki pertamanya atau sebelum dia melangkahkan kaki keluar, meniatkan, ya Allah, saya bekerja tidak hanya sekedar mencari uang, tapi saya ingin menafkahi anak istri saya, keluarga saya. Karena itu perintah Engkau. Maka hal yang mubah tersebut awalnya mubah menjadi ibadah, karena meniatkan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang hanya pergi untuk mencari uang, maka ya sudah, dia hanya mencari uang tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang simpel lainnya, aktivitas seharian kita, yaitu tidur. Kita kadang mungkin tidur ya hanya sekedar tidur karena sekedar ingin menghilangkan capek. Ya sudah, itu saja yang akan kita dapatkan. Tapi ketika kita tidur, misalkan tidur siang dengan meniatkan, ya Allah, saya tidur siang untuk melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya ingin istirahat supaya nanti ketika saya sholat menghadapmu saya lebih kuat. Maka tidurnya, selama dia tidur, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tetapi ketika seorang tersebut hanya sekedar ingin tidur, ya sudah, dia hanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi ketika meniatkannya sebagai ibadah, untuk meniatkan menguatkan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan satu contoh lagi, yaitu untuk mungkin ibu-ibu. Ketika mungkin ibu-ibu yang ada di belakang menyiapkan jamuan untuk berbuka puasa, ataupun mungkin ketika di rumah ibu-ibu masak, ibu-ibu ngepel, nyapu, nyetrika, dan lain sebagainya, aktivitas rumah tangga. Ketika ibu-ibu hanya melakukannya sebagai aktivitas rutinitas keseharian, maka itu adalah perkara yang mubah, dan dia hanya mendapatkan, ibu-ibu hanya mendapatkan seperti yang dia lakukan, capek tok mungkin malahan. Tapi ketika dia, para ibu-ibu, ketika di belakang menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, ketika di rumah ngepel, nyuci baju, nyetrika dan lain sebagainya, meniatkan, ya Allah, saya melakukan ibadah, saya melakukan aktivitas ini bukan semata-mata aktivitas harian, tapi saya ingin menaati suami saya, karena Engkau sendiri yang memerintahkan bahwasanya seorang wanita harus taat kepada suaminya, maka itu akan bernilai ibadah. Tetapi ketika tidak ada niat, tidak hanya niat, mohon maaf, ketika tidak meniatkannya, maka hanya itu saja aktivitas keseharian yang akan diperoleh oleh ibu-ibu tersebut. Bahkan mungkin hanya akan mendapatkan capek saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jamaah pengajian Qobla Iftar rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dan yang terakhir, sebagai penutup perkataan dari ulama-ulama kita, orang-orang yang mau menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu agama dan dia paham tentang ilmu agama, setelah itu mengamalkan ilmu agama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 24 jam waktu yang Allah berikan untuk dia semuanya bisa bernilai ibadah. Berbeda dengan orang yang hanya, mohon maaf, memanfaatkan waktunya untuk mungkin kesenangan saja, tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau atau tidak paham tentang ilmu agama, maka aktivitas-aktivitasnya hanya sebatas apa yang dia inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, 24 jam yang kita miliki semuanya bisa bernilai ibadah ketika kita faham ilmunya dan ketika kita mau beribadah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat, terkhusus untuk saya pribadi, dan tentunya kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau ada kekurangan karena kesalahan dan juga kebodohan kami pribadi. Dan masih ada waktu mungkin sekitar 4 menit, maka kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salah satu waktu yang paling mustajab bagi orang yang sedang berpuasa adalah berdoa menjelang berbukanya puasa. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pengajian Qobla Iftar pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.